Di mobil Mayasari ada hadis, sesama biskota dilarang saling mendahului. Sesama malaikat alam kubur tidak boleh ribut. Kalah kurang. Siapa ini? Tenang, Den, ada gua. Sekarang mah nggak kelihatan, Pak. Mana yang rajin ngaji ke kece-kece. Besok di kuburan dibongkarnya amal soleh. Ini Cina nggak salah, cuman menurut akal orang Islam nggak tepat. Dia bilang, belum dapat topek. Pak, duluan mana? Taufik sama hidayah atau hidayah sama taufik? Kita nggak mungkin datang ke masjid, nggak mungkin dapat hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah, petunjuk. Taufik dari kita. Nggak mungkin si Taufik dapat si hidayah kalau Taufiknya nggak berusaha. Nah, Taufik diam, Taufik. Lah si hidayah, si Susi kagak deket. Ya, bagusan yang nyerbu Taufik apa hidayah dulu? Taufik dulu. Keinginan kita itu taufik. Hayang ngaji Gor atuh mandi. Mau samping kamu salah ke masjid. Jadi nggak mungkin. Ya, si hidayah aprak-aprakan nyariin si taufik. Si taufik kudu ngelancong. Makanya sebutnya kan semoga kita dapat taufik wal hidayah. Ada yang ngomong mudah-mudahan kita dapat hidayah dan taufik. Goblok. Dengarkan etin. Nah, tuh ya. Oleh karena itu, ya, daripada ntar malam kita belum tentu bangun malam, ini pembahasannya berikutnya. Kita baru bicara witir, bukan sholat malam tahajud ya. Daripada ntar malam kita nggak bangun, witir belum, dengan sholat witir kerjain. Serakaat wae. Kenapa? Sebab kita habis ngaji. Ustaz, boleh nggak di rumah tambah lagi? Kenapa tidak? Tambah lagi 2 rakaat. Usul di sunat witir. Nambah di 5. Orang meteka imam ustaz gimana? Loba incu berisik. Enggak jadi wae sholat. Ngantong ngendong di dia entong. Ya. Tambah 2 rakaat jadi 3. Tambah 2 jadi 5. Tambah 2 jadi 7. Maka saya minta sembahyang witir itu jangan 3 rakaat 1 salam. Itu bagus. Tapi ulama menjelaskan yang bagus sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Maka tarawih tuh. Tarawih 2 rakaat salam. Bisa nggak tarawih 4 rakaat sekali salam? Boleh, kurang bagus. Bagusan mana ngaji duduk sama ngaji duduk nyerande? Bagusan mana? Yang bagus duduk. Entong nyarande. Kalau nyarande tunduh. Betul ya? Bagusan mana ngaji di belakang sama di depan? Bagusan di depan. Ya betul. Nyawer sama biduan deket. Rare. Ilok nyawer biduan di situ tuh diserang orang di dia mau dia. Ngaji jauh banget tadi. Aduh. Karena kita pikir kita jadi orang ini bagaimana ini ya? Banyak sholat sunat. Kalau witir kita kerjain pada sholat isya. Nah, baca doanya tadi tuh habis witir. Subhana malikil kudus, subhana malikil ma'bud. Atau kita baca dulu subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana malikil kudus. Di sini ada doa Pak Suntara. Maka masjid ini di samping DKM ada sekretariat. Ini ada doa nih. Nanti kalau ada sekretaris ditulis bahasa Arab ditulis, kemudian diterjemahkan. Ada yang nggak bisa bahasa Arab, maka bahasa Indonesia Allahumma. Kan orang nggak rata, ya. Betul. Makanya wajib bisa bahasa Arab.
Nggak boleh. Adzan diterjemahin, ngaji diterjemahin. Adzan di mana aja nggak sampai ke Afrika, tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Nggak boleh. Adzan di Indonesia sama adzan di Arab beda. Di Sunda aja lain. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Mungkin 200 tahun akan datang ada begitu kalau zaman gelo. Di Sunda Allah maha agung, Allah maha agung, nggak bisa. Tetap sholat itu tidak boleh diterjemahkan. Takbir, Allahu Akbar, Fatihah, Fatihah, nggak boleh maha suci Allah. Ya, seluruh sekalian alam. Ya, Allah yang maha besar. Ya, nggak boleh, Pak. Nah, kepret. Ya. Oleh karena itu penting bahasa Arab. Sebab maaf, ada sebuah hadis menyatakan di sorga nanti biar orang Tegal Gede masuk ke sorga. Di sana nggak ada yang ngomong Sunda, nggak ada. Nggak percaya bapak mati dah, bapak tungguin di sorga. Dah. Kita orang Tegal Gede ya, bahasanya Sun. Asup ya kata gede Haji Maman orang asup. Haji Maman udah nggak pakai bahasa Sunda, bahasa Arab. Apa nggak belajar? Udah pinter soalnya udah. Keren nggak Haji Maman bahasa Arab? Assalamualaikum Ustaz, kef halak. Gak dididik gitu. Ya, kan begitu ya. Jadi bahasa Quran itu surga bahasa Arab. Orang Belanda bahasa Arab. Apalagi kita belajar. Enggak belajar pun kalau udah masuk surga, itu insya Allah itu. Ya kita juga belum ngalamin, tapi pelajaran yang mengatakan begitu. Sidang majelis yang mulia, ini ada doanya nih. Saya belum print doa habis sembahyang apa namanya itu? Witir. Dengerin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya Allahumma inni a'udzubika. Ini yang enak nih. Ini ditulis Pak Saudara, di print, di fotokopi. Kudu ada sekretarisnya. Maka masjid bukan di KM doang, ada DKM, ada keuangan, ada sekretaris, bagian ubudiyah, lengkap. Ada DKM-nya segeran sendirian. Dia yang ajan, dia yang imam, dia yang megang duit. Diborong kabehnya. Susah. Saya baca dulu nih ya. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibaca selesai melaksanakan sholat witir. Ya boleh baca subhanallah, subhanallah boleh. Tapi ini ada doa tersendiri. Allahumma inni a'udzubika biridho. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzu biridhoka. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung. Kita berlindung kepada Allah dengan keridhaan-Mu. Kita pengen nih menyelinap di keridhaan Allah. Allah ridho, Allah resep anak kita. Kita pengen diresepin Allah. Orang kalau diresepin Allah, Pak, hidupnya Masya Allah hasanah fi dunya wa hasanah fil akhirah. Jangankan diresepin Allah, diresepin bupati aja. Cihuy, ya betul. Min sakhotika, aku berlindung kepada engkau. Jangan sampai engkau dibenci kepadaku. Sakhot itu jengkel. Kita dibenci, dimarahin Allah, Masya Allah balangsak dulur. Bini marah aja kita belangsak, enggak emam. Bini dimarahin suami, kompor adem. Ya, apalagi dimarahin Allah. Wa bimu'afatika min uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dari keselamatan yang ya dari seksamu. Jangan diseksa maksudnya ya Allah. Ini doanya nih. Doa Nabi. Wa a'udzubika minka. Aku berlindung kepada engkau. Ya, la usi sana'an alaika. Di mana pujian-pujian untuk engkau sangat amat banyak. Kama asnaita ala nafsik. Seperti engkau puji dirimu. Ini sering dibaca tidak? Ini apa ini? Ini hadis rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Jadi ngaji emang begini aja malah mah pinternya. Emang kudu bawa kitab semua, baru beres. Kan baru-baru bisa baca. Jangankan kitab gundul, kitab yang ada rambutnya dari buah. Gundul, ke jambak. Nanti bisa kita ada sekretaris. Ini fotokopi.
Terjemahin, kasih jemaah diamali. Doa Rasulullah dibaca selesai sholat witir. Diapalin Pak. Maka kalau kita sibuk dengan ilmu, nggak ada ini gibah-gibah. Di rumah habis nulis, di rumah habis makan, di rumah habis hitung duit. Allahumma inni a'udzubika Allah. Enak. Nah, ayo baca bareng-bareng, ikutin saya ya. Doa ini bukan witir aja, kapan boleh dibaca? Jutaan doa. Tapi ini menunya dibaca, afdolnya habis sholat witir. Tapi bukan witir pun boleh. Ayo orang baca bareng-bareng. Ini sabda Nabi nih, doa Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bimu'afatika an uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsika. Baca 40 kali, masa nggak inget? Jadi inilah mahalnya ilmu, pentingnya ulama. Mahalnya ilmu, pentingnya ilmu ini mahal. Perlu dicari, perlu waktu, butuh biaya, butuh konsentrasi, butuh kesempatan. Oleh karena itu Bapak mulai sekarang, andai kata Bapak maaf tidak ke masjid karena ada sesuatu hal, mungkin hujan lebat, atau Bapak lagi ngurusin orang sakit, kemudian Bapak sholat isya di rumah, udah nggak dapat ke masjid, jangan tinggalin sholat witir. Ya, insya Allah bulan depan Pak Ketua DKM kita baru berbicara tentang persiapan membiasakan diri sholat malam. Jadi tambahin sholat sunat untuk menutupi kekurangan sholat wajib. Ya Pak. Kenapa orang Mindo tadi makan launya kurang, dibang sama ikan asin, sekarang Mindo sama fried chicken, ya kan begitu Pak. Oleh karena itu jangan sepelekan ibadah sunnah. Sebab nanti kita begini Pak di hadapan Allah, yang orang rajin sholat 5 waktu, ditimbang, ternyata ada yang reject. Dia mati umur 80 tahun. Dipotong balik 15. Jadi 65 tahun. 65 tahun dia wajib ibadah sholat 5 waktu. Tapi dia jarang ngerjain sholat sunat. Begitu ditimbang 65 tahun sholatnya, loba nu grepes yang reject. Kata Allah, ya Allah si Fulan sholatnya ini enggak 100%, cuman 85, enggak lengkap. Kata Allah, coba lihat lagi coba di buku-bukunya, adakah sholat sunatnya? Allah, sedekahnya Allah. Minta sama siapa? Ketemu Ustadz ada pahala lebih? Oh, enggak bisa. Kata Allah, cari sholat sunatnya, ada tuh, sholat witir, sholat tahajud, sholat ba'diyah, dikumpulin, ditimbang, ada 8 kilo, ono kurang 5 kilo, jadi sisa 3 kilo, lempeng. Jadi kalau bahasa awamnya, sholat sunat adalah sholat untuk menambal kekurangan sholat wajib. Di samping itu ada makna-makna tersendiri. Maka oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, buat Nabi sholat witir, sholat duha, baca Quran, sedekah, ya, wudu itu wajib. Kita kadang-kadang nggak punya wudu. Maka maaf Pak, alhamdulillah nih, saya ngajar di sini belum pernah batal. Udah ngadu Pak Haji Suntara, ya Allah sampai batal, segen wudunya. Biar kita nggak sholat, wudu jangan ketinggalan. Jadi sholat witir buat Nabi wajib, sholat bangun malam buat Nabi wajib, baca Quran buat Nabi wajib,
sholat duha wajib, sedekah wajib, ya ke masjid wajib. Kita kan ada yang sunnah, witir sunnah, duha sunnah, baca Quran hukumnya sunnah, tapi mempercayai Quran wajib. Kita nggak bisa kayak Nabi, minimal ngikut Nabi meskipun jaraknya jauh. Kalau kata orang Ngebesan nih, ya, Haji Maman udah sampai Kerawang, kita baru sampai Bojong, tapi sama-sama ke sono. Jangan Haji Maman ke Bojong, kita ke Jonggol, kan nggak bener itu. Oleh karena itu Bapak sekalian, ayo mumpung sehat keneh. Sebab ini Pak Juntara, saya ingat hadis ini nih. Saya rada merinding ini. Ada hadis Nabi, besok manusia kan kita mati nih besok. Mudah-mudahan panjang umur ya. Kita dikubur nih. Sekarang kita coba bayangin sebentar Pak. Ya 20 detik lah bayangin. Bapak dikubur. Tutup sama ketem, urung. Sendirian di dalam. Masih diuruk gitu. Orang belum pada pergi. Datang malaikat. Atahu malakani muwakkalani. Kita didatangin malaikat. Siapa malaikatnya? Munkar Nakir. Ada 4 yang ditanya. Hari ini 1 aja yang saya buka. Apa Ustaz? Malaikat pengen masuk ke badan kita. Pertama dari kepala, kaki, bagian kanan, bagian kiri. Pertama pala. Maka saya maaf ini Pak, maaf nih. Ini kan Nurul Huda. Masjid ada makam itu. Tahun kapan itu? Engkongnya Haji Ubaidillah. Namanya Engkong Naat. Nama aslinya Engkong Haji Ahmad. Yang dulu punya mobil perlambang kayak. Perlambang BTR, TBR. Itu meninggalnya kan sekitar tahun 1970. Dikuburnya di Albar ke Lemah Abang. Entah bagaimana, karena ini Nurul Huda ada Haji Hamid ya namanya, belakang. Jadi beliau dipindahkan ke situ, di makamnya digali. Udah hampir 30 tahun lebih. Kalau kata si Udin yang ngegali, Ustaz saya ngegali, itu jenazah masih utuh. Masih utuh. Kain putihnya masih terbungkus. Lu pegang nggak? Pegang, cuman udah bentuk tulang. Nggak hancur. Kenapa? Nih lihat. 2 malaikat diizinkan Allah ketika kita masuk alam kubur. Ya. Atau malakani muwakkalani. Dia masuk malaikat. Kuburan kan kecil. Yakhriqa. Digedik itu Pak, digetok itu kurung batang kita. Berat. Hancur. Maka Islam, ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh kalau mati dimasukin ke peti. Nggak ada artinya digedor-gedor juga. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Meskipun si mayat ditaruh di peti besi, digedor. Makanya maaf, ada orang duitnya banyak meninggal. Itu ketepnya kayunya kayu jati. Olok duit, kayu jeng-jeng aja Pak. Sebab kayak jati digedor, jeng-jeng digedor. Ini penting mah amal soleh mah. Jadi Pak Yatianu pertama sekali nih datang malaikatnya. 2 malaikat. Proyeknya dia mah di alam kubur. Dia mah nggak pernah ke dunia, nggak pernah kemana-mana. Di kuburan dia mah proyeknya. Munkar and Nakir. Datang. Dari mana datang? Mau kemana? Dia menghampiri kita min qibali ra'sihi. Dari jurusan pala kita Pak. Mau dimasukin, bayangin. 2 malaikat yang besarnya ini melampaui, melebihi besarnya dunia. Siapa yang mau ngebela kita? Jangankan malaikat masuk kepala, tibang kelilipan. Sakitnya na'udzubillah min. Alhamdulillah di kepala kita ada yang ngebela.
bentuk amal yang dulu di dunia kita masih hidup kita kerjain. Fatakulu as-sholatu, sholat yang mana? Sholat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, sholat witir, sholat duha, sholat ba'diyah, qobliyah, kumpul pak, kekil ya. Kar, ulawaka ya, jelema iya disentuh ke sia. Nggak percaya mati dah. Ntar kita kirim WA. Jadi dengan izin Allah sembahyang jemaah ini nih kayaknya kan nggak kelihatan nih hasilnya. Itu nanti di akhirat. Makanya kata ulama, al-qabru sundukul amal. Kuburan yang kita masukin nanti itu dibongkarnya petiknya amal soleh. Di situ hitungannya. Nih ngaji nih pahalanya mana? Mana ngaji nggak ada pahalanya, mana nggak ada makanannya. Siapa mana sih ya? Dia ngaji, ngaji. Siapa ngaji dia kecil-kecil aing ngaji. Lo banyak itu orang Tegal gede. Siapa sholat rajin dia kecil-kecil aing teh sholat benghar. Nggak bener aja. Aing sama dia ngomong gitu pak. Datang. Itu di kepala kita ada makhluk atas izin Allah. Siapa makhluk itu? Fatakulu as-sholat. Sholat 5 waktu, sholat sunat, ba'diyah, qobliyah, duha, kumpul. Bentuknya kayak malaikat munkar nakir. Bayangin bapak. Kayak kita ngaca. Di kaca gambar kita apa gambar monyet? Gambar kita. Itu munkar nakir yang asli ngomong kar. Aya orang itu, aing naho. Kira-kira ada nggak munkar nakir sama munkar nakir ribut? Di mobil Mayasari aja ada hadis sesama biskota dilarang saling mendahului. Sesama malaikat alam kubur tidak boleh ribut. Kalah ulang. Siapa ini? Tenang. Den, ada gua. Sekarang mah nggak kelihatan pak. Mana? Yang rajin ngaji kecil-kecil wae. Besok di kuburan dibongkarnya amal soleh. Sedekah di kuburan ntar. Jalan kita di kuburan. Apa kata itu amal soleh di kepala kita? Kita nggak sangka. La tatiyahu ya malakad. Jangan kau coba-coba mendekati hamba ini. Wes modal orang teh, tapi hirup. Min qabli, dari sisi kepala. Apa kata amal soleh kita? Parubba sholaha bil laili wa nahari. Ini orang di Tegal Gede semasa hidupnya rajin sholat siang dan malam. Siang zuhur asar, malam subuh isya witir tahajud. Namun gitu mah tenang bah. Karakter. Coba kalau yang mati bisa izin pulang. Banyak orang cek pulang izin jalan. Anak aing mana anak aing? Kadi si aing merbeja aing di kuburan dia, tak bejat aing di gebugan dah. Entongkos aing sia. Kan kita nggak bisa begitu. Maka ini di dalam kitab Aqaidul Ahbar. Ini orang rajin bersolat, siangnya rajin, malamnya rajin. Persoalan rezeki mah pak maaf. Jangan bapak rajin sholat pengen kaya pengen apa? Cina yang nggak sembahyang kaya pak. Betul. Kadang-kadang kita kan suka dikit-dikit. Mana sih rajin ngaji kayak gitu-gitu wae. Allah lebih kaya dari apa yang kita pikirin. Biar kita nggak punya duit tapi ngedip nggak bayar itu. Bayar nggak sekolah aja. Abah nonton anak. Mending kia apa mending dulu orang di ruang ICU. Hidup tah. Duitnya nggak 15.000 di kantong. Itu dia di ICU ayah 15 juta, mending mana? Abah kia di kantong 15 juta sehat. Dibanding jelema di rumah sakit boga duitnya 30 juta. Pilih mana, Bah? Hei. Duitnya loba tapi ker di ICU. Ruang ICU. No ICU. ICU. Yang ya, gitu saja. Itu singkatannya ID cuma uang. Coba dah.
ICU, ini cuma uang. Modal mah jadi. UGDG. Non UGD artinya urusan gede duit. Puntennya entok kesinggung nu boga imah sakit. Maka maaf ini. Ya BPJS ya, nasib. Saya ngomong di depan Bapak Haji Suntara yang punya klinik ini. Hidup di dunia Pak, jauhi 3 tempat. 3 tempat Haji Muin. Entong coba-coba kadinya urang. Hiji, rumah polisi. Entong aya urusan ke polisi. Motor leungit ngadu ke polisi, motor leungit hiji jadi 2. Dengekeun aya polisi jadi aya. Kedua, rumah pengadilan. Anu korupsi ke dibela. Riweuh. Ketiga, rumah sakit. Jadi kemana Ustaz? Rumah makan. Ini habis ngaji begini nih sama saudara digiring ke rumah makan. Mana? Bapak-bapak habis sembahyang witir jangan pada pulang. Kita makan di Padang. Anjing. Bukan pakai K, pakai G, anjing. Ya. Tak gitu Pak. Kenapa orang rajin sholat 5 waktu, rajin sholat sunat siang malam? Dijelaskan parubah sholaha. Orang ini sering sholat. Kapan? Bilaili. Di waktu malam siapa orangnya? Kerengena-ngena sare hudang. Boro-boro jamaah kiainya gara embung. Bener? Bilaili. Di waktu malam. Nanti babnya berikut ini. Ya, membiasakan diri bangun sholat malam. Warna hari berang. Maka kalau kita betul-betul ngaji Baca Tentara, Johor pom nutup. Jadi di pom itu ada suara. Mobil boleh masuk nggak ngisi. Sian orang ke di akhirat. Ustaz udah masuk surga. Semua. Haji Sentani di luar digituin sama malaikat. Kenapa ya Allah? Saya bangun masjid. Karyawan ente belum sembahyang Johor. Padahal masjidnya mah ada. Ya kita ngeresmiin dulu ya. Ya ini mah orang lain ngagoda lah ya. Ini mah orang buka-bukaan aja. Lihat di Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bak. Tuh, Pak. Hazaron. Semua orang takut sama kuburan. Sebab kuburan dibongkarnya amal soleh. Pak, orang iseng-iseng 10 detik lah. Aing lamun modal wong ieu kira-kira jaminan naon ya. Mikir sekali-kali. Emang Ustaz belum siap mati bulan depan. 10 tahun lagi belum siap. Sebab amal soleh seutikan Pak Haji. Amal soleh saeutik nomor hiji. Kedua pamajikan ngorakan eta nu berat. Tanyakan Haji Maman, tanyakan. Wah. Orang takut sama kuburan sebab kuburan apa? Itu saat dibongkarnya amal soleh. Tuh, pahala lu tuh 15 kilo. Tak dosa sia, tak sakit, tak saparapat. Udah mati, anak enggak soleh, anak enggak ngirimin doa, balangsui. Kuburan penjara akhirat, ya, sel bui penjara dunia. Penjara dunia aja Pak, berdangsak. Saya pengajian Baca Suntara di LP Kerawang, LP Purwakarta. Kita ngelihat ya orang di penjara, sedih Pak. Pada begitu tuh. Ketemu lurah di sono. Doain saya buru-buru pulang. Gak masih setahun setengah lagi. Nyangkut masalah itu. Gas 5 kilo. Maaf ini ya. Kita nggak tanda dosa apa? Saya tanya, Pak, udah berapa lama Bapak di sini? 2 tahun, Kiai. Bapak punya bini? Punya. Anak? Punya. Suka dibesuk? Dulu baru masuk saya sebulan 2 bulan dibesuk mau makan. Sekarang hampir setahun nggak ada yang datang. Balangsui. Ini penjara dunia. Untung ada temen napi. Temen napinya
ada yang besuk dapat makanan, ngasih. Satu sel itu bisa 10 orang, Pak. Kayak di pesantren mah. Orang kan di pesantren harita. Bapak orang can datang, ayah bapak atur, mau biskuit, mau naon kebagian. Di kuburan mah henteu. Santajan kuburan MPG aja. Mau bisa. Ustaz, het deh. Ada apa lu? Iya, pahala kurang ini. Ustaz ada lebih, nggak bisa itu. Ya, maka bapak saudara jangan anggap sepele. Saya doain biar panjang umur ini. Mudah-mudahan pengajian habis maghrib, belum pernah saya maghrib baru datang. Besok pengajian di Nurul Huda, subuhnya di Yajinda. Kampung apa itu? Malamnya tiga di masjid Nurul Hidayah. Paginya subuh pengajian, sholatnya subuh Hidayah, pengajian di Yajinda. Dari situ saya ke situ, Kampung Pulau Kapuk. Ya, ini kontrakan. Yang Sersan. Makanya pengen panjang umur, Pak. Kalau bapak nggak datang 1-2, mendingan ustadznya ada. Tapi kalau ustadz nggak datang, seluruh jemaah nggak ngaji. Maka maaf ini, ngaji bukan kewajiban ustadz, kewajiban muslimin wal muslimat aja saudara. Oh, nukia ya, puntennya. Malam sekarang ngaji di mana? Babul Huda. Oh, jemaah. Ya ustaz tadi, wing dijemput. Allah. Kita mau beli kijang teh icing wae si granted. Untung ustaz boga kendaraan. 4:30 sampai sini pukul 5:15. Macet, Pak. Oleh karena itu berat ke sorga ini banyak kendala. Kita Bapak Ibu, maaf ya, tiba model orang kos kieu ya. Ya. Apa sih hebatnya kita? Nabi Adam, penghuni sorga, tiba punya salah sedikit diusir, dibully sama Allah. Laki di mana, bini di mana? 300 tahun baru ketemu Nabi Adam sama Hawa. Kita tiba setengah jam nggak ketemu suami, SMS web pamajikan tong lidah Pak. Makanya maaf kalau bapak-bapak kalau ngaji bawa bini. Pantas enggak pengajian bapak-bapak istri ngikut? Pantas enggak? Jawabnya icing wae. Ya pengajian bapak-bapak ada ibu-ibu nu ngilu, pantas teu? Dato di pantas. Nu kurang pantas pengajian ibu-ibu aya bapak-bapak. Dek neangan birit ya. Eta Haji Maman rajin banget ngaji nya. Di penggeren mak-mak dek neangan naon. Jadi kalau istri ngikut suami cocok enggak? Tuh, suami bertanggung jawab. Imam lelaki, makmum perempuan. Perempuan ngikut laki, makmum ngikut ya, dua hantai itu ibu-ibu sana. Kita ngaji suaminya rajin, istri jarang ngaji, besok di sorga nggak ketemu justru nggak berani. Saya gambar ini ya. Dan kan ya tinggali. Oh, Ustaz kos aing mah cek malaikat aja secara masuk ke masa mutar aing piheula atunya. Pamajikan tengaji kieu we pamajikan Pak. Kieu we. Di dalam udah ada bidadari di sini. Bidadarinya kita. Kadir. Haji Maman geus kieu. Kelupaan bini. Sedekah juga begitu Haji. Nanti di kedai akhbar. Ada panitia maulid datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo nonjang. Maulid dia di Masjid Al-Kunyuk. Tanggal 45 bulan anu. Selaki masian cepet. Selakina. Pamajikan jigo. Ntar di akhirat nggak ketemu Ji. Kita di sini dekat pamajikan di situ. Dan kita maaf di surga itu di akhirat nggak ada orang yang begini di akhirat. Buru antusias. Oh, nggak bisa.
nggak bisa tengok ini. Di akhirat begitu semua. Begitu keadaan telanjang, nggak ada yang lirik, bewok amat itu. Gitu ya. Maka kalau ada kaum bapak, ibu ngikut. Deka mana pak, uing mah kumaha bapak, ya. Yang jelek, bapak ngikut bini, tadi ayus, kata lagi. Uyam tahu dayus, tegablek pikiran. Ya ada juga, guys pak, bapak mengilu jeung uing, alhamdulillah. Ngan namun lah salaki ngikut awewe teh, sieun ka awewe, gablok. Ibang ngaji ke di SMS wae, asal ngaji balik. Tenang dayus. Hadirin kaum muslimin, maaf ini ya, saya bicara ini karena kita ini sama-sama perlu. Kita bakal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jangan sampai kepala kita, kaki kita, bagian tangan kanan, kiri kita ini harusnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi munkar nakir itu dua sosok malaikat, wahuma malakani. Dia sosok dua malaikat. Tidak ada temannya dia mah. Ini malaikat yang penunggu neraka, malaikat yang nanya soal di kuburan, sama malaikat maut. Itu sama-sama bermusuh itu. Jibril melihat malaikat maut, sieun modar. Takut, Jibril takut malaikat maut. Maka ketika Nabi mau dicabut nyawa, itu malaikat maut datang. Jibril nggak mau ngikut, takut dipencet, mati Jibril. Ini dua malaikat munkar nakir, huma malakani al muwakkalani. Dua sosok malaikat yang menjadi perwakilan Allah, ngapain proyeknya di alam kubur? Bisu'alil mayyiti fil qabri. Dia cuma nanya, tugasnya nanya. Dua yang ditanya nih nanti. Satu, apa ketauhidanmu? Kita jawab nanti, asyhadu alla ilaha illallah. Siapa nabimu? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa dua ini nanti kita bahas pada. Bisa nggak kita? Padahal kan di dunia kan bisa nih syahadat, bisa nggak? Apa nggak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu lisan, tapi itu akan dibawa ke akhirat, ke alam kubur kalau ada 4 faktor ini. Insya Allah tahun depan, bulan depan panjang umur. Rabbi bilana wali walidaina amin amin. Ilahil karim antal karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna bihudak wa ja'alna mimma yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa 'asak. Rabbana infa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna bima 'allamtana. Rabbi faqihna wa faqihhu ahlana wa qarabatil lana fi dinina bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.